Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 333 chapter 333 Aku di sini untuk minta maaf jadi kakak perempuan akan berada di kelas Yuanen Yehui. Pikiran Yuanen Yehui mengingatkan Tang Wulin tentang 20.000 poin kontribusi yang telah didenda, dan hatinya segera mulai sakit. Jika bukan karena keadaan luar biasa, dia mungkin akan memberi Xie pukulan yang bagus. Bagaimanapun, ini baik-baik saja karena Xie mengintip seorang gadis. Namun, Tang Wulin tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan Xie belakangan ini. Meskipun pada dasarnya mereka adalah saudara sumpah, tidak banyak yang bisa dia lakukan selain menawarkan beberapa kata penghiburan. Dulu, Tang Wulin memiliki hubungan yang cukup baik dengan Yuanen. Namun, sekarang Yuanen menjadi Yuanen Yehui, dan setelah kejadian baru-baru ini, dia takut tidak akan mudah untuk memperbaiki hubungan mereka. Seluruh kejadian adalah kesalahan Xie, dan Tang Wulin telah mengambil tindakan tanpa sepenuhnya memahami situasinya. Dia memutuskan untuk menemukannya dan meminta maaf ketika dia kembali. Musi mengantar Tang Wulin ke pintu masuk gedung. Saya akan ke kampus untuk melapor besok. Aku akan meneleponmu begitu aku sampai di sana. Oke, jawab Tang Wulin. Kakak senior, ada banyak kebebasan di Shrek. Karena Anda adalah pandai besi peringkat 4, Anda pasti akan sangat populer. Musi mendengus. Apa hebatnya menjadi pandai besi peringkat 4? Anda sudah di peringkat kelima. Siapa yang tahu kapan akhirnya aku akan menyusulmu? Tang Wulin memberinya senyum masam. Apa peringkat kekuatan jiwamu sekarang, kakak perempuan? Peringkat 38, jawabnya. Wow, Anda hampir berada di peringkat 40. Saya mungkin akan naik ke peringkat 30 saat Anda mencapai peringkat 40. Jika itu terjadi, mari kita coba pemurnian semangat bersama. Kakak senior, apakah Anda telah memutuskan untuk menjadi Master Armor pertempuran? Musi berhenti sejenak, menatapnya dengan tatapan kosong. Aku belum pernah memikirkan itu sebelumnya. Saya hanya ingin menjadi pandai besi yang hebat. Saya pikir Anda harus bekerja untuk menjadi Master Armor perang seperti saya. Tang Wulin berseru, Shrek adalah tempat di mana para jenius tumbuh dan berkembang, tidak memanfaatkannya akan sia-sia. Menjadi Master Armor pertempuran adalah persyaratan untuk lulus dari pelataran luar. Membuat perlengkapan perang pasti akan banyak membantu kami. Itu akan membuat kita lebih kuat, membantu kultivasi kita, dan juga akan meningkatkan keterampilan pandai besi kita. Dengan meningkatkan kultivasi kita akan mampu melakukan pandai besi tingkat tinggi lebih cepat lagi. Kami akan melakukan setengah pekerjaan untuk menggandakan hasil. Musi memikirkannya. Meskipun peringkat kekuatan jiwanya lebih tinggi dari Tang Wulin, dia berusia 17 tahun ini. Dia tidak bisa dianggap sebagai orang hebat di Akademi Shrek. Faktanya, dia sedikit di bawah rata-rata. Apa yang kamu katakan memang masuk akal, tapi bisakah aku melakukannya? Jika Anda bertekad, tidak ada yang mustahil. Ayo lakukan yang terbaik, kakak perempuan. MN, baik. Saat Musi menyaksikan sosok kepergian Tang Wulin, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Saya pasti akan melakukan yang terbaik, gumamnya. Aku tidak akan jauh di belakangmu. Aku akan mengejarnya suatu hari nanti. Di asrama siswa yang bekerja, Xie mondar-mandir di depan pintu, sesekali menggosok tangannya dengan gugup. Asrama telah dibersihkan dan semua jendela yang rusak diganti. Xie telah melakukan semuanya sendiri. Bahkan setelah mengganti kaca jendela, dia menyeka semuanya sampai berkilau. Dia satu-satunya orang di asrama saat ini. Su Xiaoyan telah pergi untuk melapor ke asosiasi desainer, Gu Yue telah menghilang seperti biasanya, Tang Wulin telah pergi juga, dan baik Yuanen maupun Yue Zhengyu belum kembali. Xie terus memutar ulang adegan terlarang yang dia saksikan hari itu. Meskipun dia hanya ingat siluetnya yang kabur, ruangan itu hanya berkabut dengan cahaya redup, bayangan itu tertanam di benaknya. Bagi seorang pemuda yang tidak lebih dari 13 tahun, dampak dari adegan itu terlalu besar bagi hatinya yang tidak bersalah. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Jantung Xie melompat ke tenggorokannya dan dia dengan cepat bersembunyi. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa itu hanya Yue Zhengyu. Yue Zhengyu memasang ekspresi masam. Dia pikir dia akhirnya menangkap seorang guru jiwa jahat, tetapi sebaliknya dia telah salah mengidentifikasinya dan dihukum. Seolah-olah takdir memainkan lelucon yang kejam padanya. Pemandangan Xie membuat wajahnya semakin gelap.
Apa yang kamu lakukan di sini? Oh, semua jendela sudah diperbaiki. Xie mengangguk. Yue Zhenyu berjalan ke arah Xie, sedikit seringai di bibirnya. Apakah Anda menunggu di sini untuk mengakui bahwa Anda salah? Xie mengerutkan alisnya. Mengapa penting jika saya mengakuinya? Wajar bagi saya untuk mengakui kesalahan saya. Kalau begitu kamu bisa menunggu di sini dengan sabar. Yue Zhenyu terkekeh dan dengan santai meletakkan tangannya di belakang kepalanya saat dia berbalik menuju kamarnya. Berhati-hatilah. Tang Wulin dan yang lainnya tidak ada di sini kali ini, jadi jangan membuatnya marah lagi. Anda akan bersulang jika melakukannya. Xie dengan marah mengusir Yue Zhenyu, lalu berbalik ke pintu masuk asrama dan menunggu. Saat dia berbalik, dia heran melihat Yuanen Yehui kembali. Dia berjalan dalam keheningan total, sama sekali mengabaikan Xie saat dia kembali ke kamarnya. Yuanen Yehui saat ini mengenakan seragam pria yang biasa dan Yuanen menyamar. Jika Xie tidak mengonfirmasi kewanitaannya dengan matanya sendiri, dia tidak akan bisa mengklaim bahwa dia mengenakan penyamaran. Memanggil keberaniannya, Xie berlari sebelum dia bisa memasuki kamarnya. Yuanen, serunya. Yuanen Yehui berhenti dan menoleh padanya, kedua matanya sedingin es. Sebelum aura amarahnya, Xie tidak bisa membantu tetapi goyah. Abaikan, dia berteriak, pergi ke kamarnya dan membanting pintu di depan wajah Xie. Aku datang untuk meminta maaf, Xie bergumam ke pintu. Sebuah ledakan keras bergema dari dalam ruangan, mengejutkan Xie. Khawatir akan nyawanya, dia segera lari. Dia masih trauma dengan niat membunuh Yuanen Yehui sejak malam itu. Di dalam kamarnya, Yuanen Yehui menjatuhkan dirinya ke tempat tidurnya. Es di matanya langsung mencair, dan sebagai gantinya adalah kekosongan. Dia berbaring di sana tanpa bergerak, dan segera air mata mulai mengalir di wajahnya. Namun dia tidak menangis satu kali pun. Pada saat Tang Wulin kembali ke asrama, Gu Yue juga telah kembali. Tang Wulin mengerutkan kening ketika dia melihat Xie duduk di tempat tidurnya, menatap ke dalam kehampaan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Anda terlihat sangat linglung? Xie perlahan menoleh ke Tang Wulin, ekspresi kosongnya berubah menjadi kekalahan. Aku pergi untuk meminta maaf kepada Yuanen Yehui, tapi dia benar-benar mengabaikanku. Tang Wulin membuat wajah tercengang. Kamu tidak bisa begitu tidak sabar. Dia berkata, kamu harus menunggunya tenang sebelum mencoba meminta maaf. Lupakan saja untuk saat ini dan fokuslah untuk mendapatkan poin kontribusi yang cukup untuk melunasi denda Anda. Anda bisa bekerja untuk menebus kesalahan secara perlahan. Seperti dia sekarang, bagaimanapun, hal-hal di antara kalian berdua tidak akan mudah diperbaiki. Pokoknya, hati-hatilah dan cobalah untuk tidak membuatnya marah. Xie tersenyum pahit. Aku tahu, aku belum ingin mati dulu. Pemikiran Anda salah beberapa hari terakhir ini, kata Tang Wulin. Xiaoyan sedang berlatih mendesain, jadi mengapa kamu tidak ke asosiasi pembuat? Persaingan di sini sangat sengit namun Anda tidak memanfaatkan waktu Anda dengan baik. Apakah Anda mencoba menjadi salah satu dari 10 orang yang akan dikeluarkan? Berhenti terlalu banyak berpikir. Masa lalu adalah masa lalu. Fokus saja pada peningkatan diri Anda dulu. Jika tidak, kamu tidak akan bertahan bahkan semenit pun melawan Yuanen. Kata-kata Tang Wulin menyalakan api di mata Xie. Kamu benar, dia menangis. Aku masih terlalu lemah dibandingkan dia. Pertama, saya harus menjadi kuat. Begitu dia selesai berbicara, dia melompat dari tempat tidurnya dan menuju pintu. Kemana kamu pergi? Tang Wulin bertanya. Aku akan pergi ke asosiasi pembuat untuk berlatih. Xie berteriak saat dia berlari keluar pintu. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum. Suasana hati pria itu sering berubah. Yah, setidaknya dia sembuh dengan cepat juga. Tang Wulin naik ke tempat tidurnya, menutup matanya, dan mulai bermeditasi. Sampai sekarang, tidak ada yang lebih penting baginya selain mencapai peringkat 30. Tang Wulin, Kido, kamu di sini. Tepat ketika Tang Wulin mulai menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu, sebuah suara yang akrab memanggilnya dari luar dan matanya terbuka. Kenapa dia datang jauh-jauh ke sini untuk menemukanku? Tidak punya pilihan lain, dia bangkit dan pergi keluar. Saat dia menginjakkan kaki keluar dari kamarnya, Tang Wulin melihat Feng Wuyu yang energik. Saya di sini, Penatua Feng, katanya. Kamu di sini untuk apa? Apakah saya tidak diterima di sini? Feng Wuyu meremut padanya. Tang Wulin tersenyum meminta maaf. Terima kasih kembali di sini. Tentu saja kamu.
Tidak mungkin Anda tidak diterima. Apakah Anda membutuhkan sesuatu dari saya? Feng Wuyu mendengus. Ini kemenanganmu, nak. Saya mengaku kalah. Sekarang ikut denganku. Tanpa penjelasan lebih lanjut, dia meraih Tang Wulin, melemparkannya ke bahunya, dan bergegas pergi seperti angin kencang. Beberapa detik kemudian, mereka berada di bengkel Feng Wuyu. Tang Wulin menghela nafas pasrah. Elder Feng, bisakah kamu berhenti melakukan ini sepanjang waktu? Saya akan memberikan nomor saya, jadi Anda bisa menelepon saya saat Anda membutuhkan saya. Anda tidak harus menculik saya setiap saat, Anda tahu. Feng Wuyu melempar Tang Wulin ke tanah. Kita bisa membicarakannya nanti. Pertama, saya akan membantu Anda mencapai peringkat 30. Elder Feng, saya tidak punya uang atau poin kontribusi. Tang Wulin berteriak. Aku masih memiliki denda 20.000 poin yang harus dibayar. Anda tidak bisa memaksa saya untuk melakukan ini. Tang Wulin masih berhutang 20.000 poin kontribusi kepada Yuanen Yehui. Bahkan jika dia membayarnya dengan ribuan pemurnian, dia harus membeli logam mentah itu sendiri. Jika dia perlu membayar Feng Wuyu 10 pemurnian roh juga, itu akan memakan waktu lebih lama baginya untuk melunasi utangnya. Tingkat keberhasilan pemurnian roh rendah, dan potongan logam yang tak terhitung jumlahnya akan direduksi menjadi potongan dalam proses pemurnian roh yang berhasil 10 kali. Solen 3 Chapter 334. Chapter 334 menerobos. Berhentilah mengeluh. Saya akan menurunkan harga menjadi 5 pemurnian roh hanya untuk Anda. Dan jika itu tidak cukup, asosiasi akan memberi Anda logam untuk dipalsukan. Tang Wulin berhenti berjuang mendengar kata-kata Feng Wuyu. Hanya 5, dan mereka akan memberi saya logam gratis juga. Jika saya tidak harus membeli logam tersebut, saya akan menghemat banyak uang. Merasakan perubahan pada Tang Wulin, Feng Wuyu merengut. Aku mengerti sekarang. Nak, kau pelit uang yang super pelit. Tang Wulin tersenyum karena agak kurang jujur. Penatua Feng, aku bukan pemarah uang. Saya hanya dari keluarga miskin. Jika saya tidak merencanakan setiap sen dari pengeluaran saya setiap hari, maka saya tidak mampu untuk makan. Jangan lupa, saya adalah siswa yang bekerja. Saya harus membayar makan saya juga. Aku tidak bisa tidak pelit. Bagaimana kalau Anda menutupi semua makanan saya juga? Jika Anda melakukannya, maka saya akan mendengarkan apapun yang Anda katakan. Beri aku istirahat. Feng Wuyu mengerang, mengangkat tangannya ke udara. Lalu dia mencubit batang hidungnya. Baiklah, aku akan menutupi makananmu. Tetapi hanya jika Anda menerima saya sebagai guru Anda. Sepakat, Mu Chen telah mendesaknya untuk menjadi muridnya. Makan sendiri saat ini adalah tantangan terbesarnya. Tanggapan cepat Tang Wulin membuat Feng Wuyu linglung. Dia menyipitkan matanya beberapa detik kemudian, kecurigaan mengental di udara. Kenapa kamu setuju begitu cepat? Anda bertindak seperti pencuri kecil. Apa yang sedang terjadi? Tang Wulin mengungkapkan senyum rubah. Kebetulan saya bertemu guru Mu Chen hari ini, dan dia setuju untuk membiarkan saya menerima Anda sebagai guru saya. Tentu saja, guru Mu Chen masih menjadi salah satu guru saya juga. Elder Feng, kata-katamu sangat berbobot, kamu tahu. Jadi, kamu harus menepati janjimu. Feng Wuyu mengerti sekarang. Nak, kamu benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan peluang. Anak itu Mu Chen juga cukup bijaksana. Saya sebenarnya berencana untuk memberinya kunjungan yang menyenangkan dan mengamuk sedikit. Huff. Jika Mu Chen hadir untuk mendengar kata-kata Feng Wuyu, dia pasti akan berkeringat dingin. Feng Wuyu benar-benar orang gila. Selain Mu Chen, bahkan Zhen Hua, Divine Blacksmith dan Presiden Asosiasi Blacksmith tidak berani memprovokasi dia. Elder Feng, jadi kamu setuju untuk membayar makananku, kan? Bagi Tang Wulin, ini adalah bagian terpenting dari kesepakatan mereka. Kamu masih memanggilku, Elder Feng. Feng Wuyu memijat dahinya dengan tangannya, iritasi sebelumnya padam. Apa menurutmu aku pikun? Guru, Tang Wulin dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri. Untuk sesaat, karena kebanggaan memperoleh Tang Wulin sebagai murid, dia menyeringai lebar. Setelah menikmati penghormatan murid barunya untuk beberapa saat lebih lama, dia menendang Tang Wulin dari tanah. Baik, bangunlah anak nakal. Anda adalah murid saya mulai sekarang. Jika ada yang berani menindasmu di kampus, katakan saja padaku dan aku akan mengalahkan mereka. Terima kasih guru. Tang Wulin menunduk, gambaran rasa hormat. Sekarang Feng Wuyu adalah gurunya, Tang Wulin bertindak sangat berbeda dari sebelumnya. Ada batasan seberapa lancang Tang Wulin bisa bertindak. Dia memahami pepatah, guru untuk sehari, ayah seumur hidup.
Bahwa dia berhasil sampai sejauh ini dan mengumpulkan pencapaian kecil apa yang dia dapatkan sebagian besar karena bimbingan dan pelajaran hidup dari gurunya, Mang Tian, Mu Chen, dan Wu Zhangkong. Jika bukan karena mereka, mungkin Tang Wulin masih berada di kota Glorybound, ditakdirkan menjadi biasa-biasa saja. Tapi dia beruntung belajar di bawah ketiganya, dan sekarang dia adalah ketua kelas-kelas 1 di akademi terhebat di benua itu. Apakah Anda perwakilan pandai besi di kelas Anda? Feng Wuyu bertanya. Tang Wulin mengangguk, seringai bangga terbentuk di bibirnya. Saya ketua kelas juga. Apakah kamu serius? Suaranya naik 1 oktav karena sok. MN. Tang Wulin mengangguk dengan senang saat dia menunggu pujian gurunya. Meskipun dia bukan orang terkuat di kelasnya, dia tetaplah ketua kelas. Hanya ada 6 ketua kelas di seluruh pelataran luar. Namun, kenyataannya tidak begitu memaafkan. Jadi Master Jiwa 2 Cincin adalah ketua kelas. Sepertinya angkatan siswa baru tahun ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Wajah Tang Wulin muram. Baiklah, cukup omong kosong. Ayo naikkan Anda ke peringkat 30 sekarang. Semakin lama Anda bisa berlatih pemurnian roh, semakin baik. Sama halnya dengan memulai lebih awal. Sekarang duduk tegak dan stabilkan tubuh Anda. Tang Wulin dengan cepat menegakkan punggungnya dan memantapkan intinya. Duduk di belakang Tang Wulin, Feng Wuyu mengangkat kedua tangannya. Dalam sekejap, keheningan mutlak turun di bengkel. Tang Wulin memperhatikan perubahan ini, tetapi dia tidak dapat mulai memahami apa yang telah terjadi. Kemudian Feng Wuyu meletakkan tangannya di punggung Tang Wulin dan berkata, tidak peduli betapa menyakitkan ini, tahan saja. Anda harus gigih, mengerti? Ya, jawab Tang Wulin. Rasa sakit, aku sudah menahan siksaan karena membuka segel. Tidak mungkin itu lebih buruk. 2 aliran energi yang lembut dan berdeguk mengalir ke tubuhnya, mengisinya dengan kehangatan yang menenangkan. Kedua energi diaduk dan bergabung dengan kekuatan jiwa dan esensi darah Tang Wulin. Sirkulasikan energi ini dengan cara yang sama seperti saat Anda berkultivasi, kata Feng Wuyu. Menerapkan metode misterius surga, Tang Wulin menghendaki kekuatan spiritualnya untuk membimbing energi hangat, menggerakkannya bersama dengan kekuatan jiwanya. Dia bisa merasakan meridiannya dimurnikan saat energi mengalir melalui mereka, meninggalkan rona emas samar kemanapun ia bergerak. Agak elastis seperti meridiannya, mereka tidak kebal terhadap rasa kembung. Meskipun demikian, Tang Wulin tidak merasakan sakit. Begitu Feng Wuyu mendengus bingung dari belakangnya, aliran energi hangat tumbuh dari aliran kesemburan. Tang Wulin merasa semakin membengkak seiring berjalannya waktu, tetapi seperti yang diperintahkan Feng Wuyu, dia terus mengedarkan energi ke seluruh tubuhnya. Sementara jumlah energi di dalam meridiannya terus meningkat, dia mempertahankan kontrolnya yang terampil. Segera, dia menyelesaikan 1 siklus metode surga misterius. Meridian dan tubuhnya dipenuhi energi sekarang. Masing-masing berdenyut, dibakar seolah-olah terbakar. Meski begitu, Tang Wulin mengalami semuanya, mengetahui kekuatan jiwanya meningkat. Bertahanlah, Feng Wuyu memerintahkan. Tang Wulin menurut, terus mengedarkan kekuatan jiwanya. Setelah membiasakan diri dengan energi, siklus berikutnya berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Dengan setiap siklus sirkulasi, Tang Wulin merasakan peningkatan kekuatan jiwanya dan pemurnian meridiannya, belum lagi memudarnya perasaan kembung. Guru, kekuatan jiwa macam apa ini? Bagaimana itu bisa memiliki efek seperti ini? Apakah itu benar-benar menyempurnakan meridian saya? Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mengalami sesuatu seperti ini. Namun, dia tidak naif dengan nilainya, dia mengerti betapa luar biasanya prosedur ini, betapa beruntungnya ini. Energi hangat tidak hanya memperbaiki meridiannya, tetapi juga memperkuat jeroan dan tulangnya. Kenyamanan menyapu dirinya, menggantikan perasaan kembung sebelumnya. Alangkah baiknya jika kultivasi selalu seperti ini. Setelah Tang Wulin menyelesaikan siklus sirkulasi ke-49, kehangatan mulai masuk ke dalam dantiannya, berputar ke arah tengah. Berhenti. Feng Wuyu memerintahkan. Energi berputar di dalam dantian Tang Wulin, bergabung dengan kekuatan jiwanya untuk membentuk pusaran air. Sesuatu ditekan ke bibirnya secara tiba-tiba, meninggalkan rasa gatal yang dingin. Buka mulutmu. Tepat ketika dia menurut, benda dingin jatuh ke tenggorokannya, meleleh menjadi cairan lalu mengalir ke dantiannya. Segera, Tang Wulin merasakan ledakan energi dingin di dalam dirinya. Sensasi dingin berubah menjadi dingin yang membekukan, menyebar ke setiap sudut tubuhnya dalam sekejap. Solen 3 Chapter 335. Chapter 335 Ketua kelas tidak ada. Rasa menggigil mengalir di tulang belakang Tang Wulin saat sensasi beku memasuki tubuhnya.
Dia menghendaki dantiannya berputar lebih cepat lagi, kecepatannya dengan cepat bertambah 3 kali lipat. Saat dia terus mengedarkan energi hangat Feng Wuyu ke seluruh tubuhnya, cairan dingin yang dia konsumsi tidak lagi tampak keras dan ledakan dingin melambat. Energi membanjiri meridian Tang Wulin sekali lagi. Untungnya, mereka cukup tangguh untuk menahannya. Setelah 49 siklus sirkulasi, meridian, tulang, dan organ dalamnya membentuk lapisan luar pelindung yang kuat menahan dingin. Serangan yang membekukan berlangsung hanya beberapa saat sebelum menghilang, diserap oleh dantian yang berputar. Saat memasuki dantiannya, energi dingin secara bertahap bergabung dengan kekuatan jiwa yang berputar-putar di dalam. Tang Wulin menerobos ke peringkat 29 dalam sekejap, namun kekuatan jiwanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan kenaikannya. Lanjutkan sirkulasi, perintah Feng Wuyu, melepaskan tangannya dari punggung Tang Wulin. Energi hangat memudar dari tubuh Tang Wulin, tetapi dia sudah belajar bagaimana menangani energi dingin. Dia terus menggunakan metode misterius surga untuk menyerapnya dan dengan cepat meningkatkan kekuatan jiwanya. Feng Wuyu berdiri dan menatap Tang Wulin, matanya sedikit menyipit. Tubuh anak ini sangat aneh. Setiap kali seorang master jiwa mencapai peringkat berikutnya, kekuatan jiwa akan memenuhi tubuh mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Hal ini terutama berlaku untuk tonggak penting seperti menyatu dengan cincin jiwa baru. Cincin jiwa memungkinkan seorang master jiwa untuk meningkatkan pada tingkat fundamental, menyempurnakan tubuh dan pikiran. Jumlah yang tepat dari pertumbuhan yang dialami seorang master jiwa bergantung pada jiwa bela diri mereka. Tubuh Tang Wulin, bagaimanapun, mengalami peningkatan yang jauh melampaui yang dialami oleh master jiwa dua cincin. Dalam persiapan untuk menelan barang-barang roh yang dimilikinya, Feng Wuyu telah menyisihkan sebagian energi batinnya untuk menghangatkan meridian Tang Wulin. Namun tubuh Tang Wulin melebihi harapannya. Meridian anak laki-laki itu sekuat milik master jiwa 6 cincin. Dengan kata lain, Tang Wulin akan dengan mudah dapat mencerna benda roh bahkan tanpa bantuan Feng Wuyu. Namun, untuk memastikannya, Feng Wuyu telah membantu Tang Wulin menyelesaikan 49 siklus sirkulasi untuk menghangatkan meridiannya, dan meridian Tang Wulin telah melahap semua energi hangat tanpa keributan. Anak ini benar-benar aneh. Esensi darahnya begitu kuat dan kuat sehingga bahkan master jiwa tipe kekuatan dewasa pun tidak bisa menandinginya. Tidak heran dia berhasil menjadi Shrek hanya dengan 2 cincin, dan mampu menjadi ketua kelas. Wu Zhangkong berdiri di belakang mimbar kelas 1 kelas. Hari ini adalah kuliah ketiga dan terakhirnya tentang dasar-dasar Mesya. Akademi Shrek berkembang melalui kurikulumnya dengan kecepatan sangat tinggi. Semua siswa harus rajin. Mereka perlu mengerjakan pekerjaan rumah dan menyelesaikan bacaan mereka setiap hari untuk mengimbanginya. Jika tidak, mereka akhirnya akan diusir. Ayo mulai kelas, kata Wu Zhangkong. Para siswa di kelas tidak bersuara. Menurut tradisi, begitu guru mengumumkan dimulainya kelas, ketua kelas harus memerintahkan semua orang untuk berdiri dan memberi hormat. Baru setelah itu kelas secara resmi akan dimulai. Namun pada saat itu, keheningan menyelimuti ruangan. Perintah untuk berdiri tidak terdengar. Semenit kemudian, seorang gadis berkata, "Berdiri." Gadis itu adalah Gu Yue. Saat semua orang berdiri dan memberi hormat, mata Wu Zhangkong mengarah ke kursi Tang Wulin. Karena kursi Tang Wulin berada di baris pertama, semua orang dapat dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak hadir. "Duduklah," kata Wu Zhangkong. Setelah semua siswa mengambil tempat duduk mereka, dia menoleh ke Gu Yue. "Di mana Tang Wulin?" Gu Yue menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu. Dia tidak kembali ke asrama tadi malam." Wu Zhangkong mengerutkan kening. Dia tidak memberitahu saya bahwa dia akan absen atau memberikan alasan apapun, jadi itu satu serangan terhadapnya. Di sini, di Akademi Shrek, adalah hal yang tidak biasa bagi ketua kelas untuk membolos. Pada saat itu, dentuman keras bergema dari pintu ruang kuliah. Pintunya sudah terbuka, dan Wu Zhangkong menoleh untuk melihat seorang pria berusia akhir 20-an berdiri di sana. "Halo, Guru Wu," kata pria itu. "Elder Feng mengirimku untuk memberitahumu bahwa Tang Wulin saat ini berada pada titik penting dalam kultivasinya dan tidak boleh diganggu, jadi dia tidak akan menghadiri kelas. Mohon maafkan ketidakhadirannya hari ini." Wu Zhangkong tertegun. "Elder Feng, seperti di Feng Wuyu." "Iya," pria muda itu mengangguk. "Baik, saya mengerti." Pemuda itu pergi dan Wu Zhangkong memulai ceramahnya. Namun, semua siswa memiliki satu pertanyaan di benak mereka, di mana ketua kelas. Sekolah baru dimulai beberapa hari yang lalu, namun dia sudah tidak masuk kelas. Namun, semua orang ingat bahwa Tang Wulin hanya memiliki 2 cincin jiwa,
jadi mereka bertanya-tanya apakah dia sedang mendapatkan yang ketiga. Hanya siswa yang merupakan anggota asosiasi pandai besi yang tahu siapa Penatua Feng. Namun, di bawah tatapan dingin Wu Zhangkong, tidak ada yang berani mengatakan apapun selama ceramah. Ceramah itu berlanjut, tapi jelas bahwa pikiran Gu Yue tidak ada. Dia sangat memahami Tang Wulin dan tahu ini bukan waktunya baginya untuk membuat terobosan. Baru 2 hari yang lalu dia mengatakan dia berada di peringkat 28, jadi bahkan jika dia membuat terobosan, dia hanya akan mencapai peringkat 29. Prestasi kecil seperti itu tidak akan memakan banyak waktu. Dalam nada yang sama, tidak mungkin bagi Tang Wulin untuk membuat terobosan dalam pandai besi. Dia baru saja menjadi pandai besi peringkat 5 dan tidak bisa mencoba pemurnian roh lagi sampai dia mendapatkan cincin ketiganya. Mengingat semua ini, dia bertanya-tanya terobosan seperti apa yang bisa dia buat. Xie Xie dan Su Xiaoyan juga penasaran, tetapi karena mereka juga tahu seberapa gila Penatua Feng, kecemasan memenuhi hati mereka. Di kelas 2, Long Xiu, guru yang bertanggung jawab di kelas, tersenyum dari belakang mimbar. Sekarang izinkan saya memperkenalkan kalian semua kepada siswa baru yang akan bergabung dengan kelas kita. Musi menghampirinya. Ini Musi, kata Long Xiu. Asosiasi pandai besi memindahkannya ke kelas kami. Dia berumur 17 tahun dan pandai besi yang luar biasa dari peringkat keempat. Paling lambat, dia bisa mencoba pemurnian roh dalam 1 tahun. Kelas kita kekurangan pandai besi, jadi kuharap kamu memperlakukannya dengan baik. Yuanen Yehui duduk di baris pertama, dan Yue Zhenyu di baris terakhir. Sama seperti semua siswa lainnya, mata mereka tertuju pada teman sekelas pandai besi baru mereka yang cantik. Beberapa siswa adalah pandai besi untuk memulai, lebih sedikit adalah pandai besi yang hebat dan hampir tidak ada yang perempuan. Musi bisa merasakan niat baik yang luar biasa di tatapan teman-teman sekelasnya. Semua orang di kelas 2 sudah bersiap untuk membuat armor tempur mereka. Begitu mereka mencapai kelas 3 atau 4, mereka secara resmi akan mulai membuatnya. Dalam mengejar tujuan itu, teman sekelas pandai besi yang terampil sangat diperlukan. Perkenalkan dirimu, Musi, kata Long Xiu sambil tersenyum. Musi mengangguk ke Long Xiu. Halo semuanya, saya Musi. Saya dari Isea City, yang merupakan bagian dari Sky Sea Alliance. Tujuan saya adalah menjadi Divine Blacksmith. Tolong jaga aku. Silahkan duduk. Long Xiu menunjuk ke kursi kosong di belakang. Iya, Musi pergi ke kursinya. Karena Yue Zhenyu baru bergabung dengan kelas beberapa hari sebelumnya, kelas itu kebetulan berada di sebelahnya. Yue Zhenyu tersenyum padanya. Hai, saya Yue Zhenyu. Halo, Musi mengakuinya dengan anggukan. Apakah ada banyak pandai besi muda peringkat 4 di asosiasi pandai besi? Yue Zhenyu bertanya. Pertanyaan tiba-tiba itu mengejutkan Musi, tetapi setelah beberapa saat dia menggelengkan kepalanya. Tidak banyak, Yue Zhenyu merendahkan suaranya. Jadi, apakah kamu punya pacar? Musi memutar matanya ke arahnya. Berapa usia kamu? 15, jawabnya. Musi mendengus. Kamu hanyalah seorang anak kecil, namun kepalamu sudah dipenuhi dengan pikiran seperti itu. Perhatikan saja ceramahnya. Setelah mengatakan ini, dia mengabaikan Yue Zhenyu, menyilangkan lengannya, dan menempelkan pandangannya ke papan tulis. Yue Zhenyu tidak bisa berkata-kata. Perempuan ini. Tang Wulin benar-benar belum menyelesaikan terobosannya. Jika itu hanya kekuatan jiwanya yang mencapai peringkat 30, dia sudah lama selesai. Meskipun peringkat 30 dianggap sebagai hambatan, menyerbu langsung melalui itu adalah masalah sederhana baginya. Namun, terobosan Tang Wulin saat ini tidak ada hubungannya dengan mencapai peringkat 30. Ketika dia menyerap energi dingin dari item roh, dia merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan dan kekuatan jiwanya melonjak melalui kemacetan. Dia berhasil mencapai peringkat 30. Dalam sekejap, kekuatan jiwanya sepertinya mendidih. Kekuatan jiwa di dantiannya berputar lebih cepat dari sebelumnya. Rasanya seolah-olah kekuatan jiwanya telah mengembun menjadi cairan, membentuk pusaran air yang semakin kecil dan padat. Tang Wulin tahu inilah yang terjadi ketika seorang master jiwa melompat dari 2 cincin ketiga. Dia sekarang adalah penatua jiwa. Sementara itu, Godlight merayap keluar dan meregangkan dirinya di sepanjang bahu Tang Wulin. Kemudian suara letupan bergema dari tubuhnya saat ia tumbuh lebih panjang setengah kaki dan menjadi lebih tebal dari sebelumnya. Sisik emasnya membesar, dan matanya bersinar lebih terang. Jiwa roh tumbuh bersama tuannya, tetapi pertumbuhan Godlight jauh melampaui norma.
Feng Wuyu berdiri di samping, menyaksikan semua ini terjadi. Keheranan memenuhi wajahnya. Jiwa roh macam apa itu? Mengapa itu berkembang pesat? Bahkan jika itu jiwa roh 1000 tahun, apakah itu benar-benar mungkin untuk tumbuh sejauh ini? Soul Land 3 Chapter 336. Chapter 336 Penatua Jiwa 3 Cincin. Platform kenaikan. Bisa dikatakan, pemilik jiwa roh bisa memperkuatnya dengan meningkatkan peringkat jiwa mereka. Jenis pertumbuhan ini, bagaimanapun, jarang melebihi 10% jika tumbuh sama sekali. Namun di depan mata Feng Wuyu, jiwa roh Tang Wulin telah meningkat 50% dan itu sepertinya bukan akhir. Tubuh kencang Goldlight mengendurkan satu tulang belakang pada satu waktu, melingkari Tang Wulin seperti rompi pelindung. Kilatan dan urat keemasan bermunculan di atas kulit Tang Wulin, esensi darahnya menderu dengan kekuatan saat mereka muncul. Sosoknya mengeluarkan lapisan tipis cahaya emas. Dengan alis terangkat ke langit, Feng Wuyu bergumam, dia sangat cocok dengan moto sekolah kita. Monster kecil. Sebelum dia menyadarinya, dia menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Tanpa diketahui Feng Wuyu adalah keadaan Tang Wulin saat ini, tenang seperti danau yang tenang. Tidak seperti guru barunya, dia mengerti apa yang terjadi pada tubuhnya. Cincin jiwa ketiga adalah penghambat utama bagi para master jiwa, tetapi dia berhasil. Seiring dengan pertumbuhan Goldlight, itu menawarkan cincin jiwa ketiga ke Tang Wulin. Selain mendapatkan cincin lain, tubuh dan meridian Tang Wulin diperkuat dan esensi darahnya menjadi kaya. Namun, dia belum menyerap secara keseluruhan reservoir energi dingin yang berputar di dalam dirinya. Masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan peringkat kekuatan jiwanya, masih banyak yang harus dilakukan. Tubuhnya berdenyut dengan energi dalam sentakan tiba-tiba. Setelah itu, cincin jiwa ketiganya memadat menjadi ada. Dia segera menyatu dengannya, terjun langsung untuk menembus peringkat 31, tetapi bahkan kemudian tampaknya masih ada cukup energi yang tersisa untuk melangkah lebih dalam. Pada saat itu, Tang Wulin mendengar sebuah suara. Manfaatkan kesempatan ini untuk membuka segel. Suara Old Tang bergema di kepalanya. Bisakah aku benar-benar? Tang Wulin bertanya dengan heran. Biasanya, kamu tidak akan bisa karena kamu baru saja membuka segel kedua, tapi esensi darahmu telah meningkat pesat belakangan ini. Dan energi hangat itu membantu memperkuat meridian Anda. Tapi yang paling penting dari semuanya, apa yang kamu telan sebelumnya adalah item roh 10.000 tahun dengan kemurnian yang sangat tinggi. Ini lebih dari cukup untuk menggantikan item roh yang sebelumnya saya katakan untuk Anda dapatkan. Selain itu, sekarang setelah Anda memiliki 3 cincin, Anda cukup kuat untuk membuka segel ketiga. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Saya akan membantu Anda mengubah energi benda roh itu menjadi esensi darah. Saat ini, meningkatkan kekuatan jiwa Anda tidak sepenting membuka segel berikutnya. Semakin awal Anda membuka segel, semakin kuat darah Anda, terutama jika Anda membuka segel ketiga sekarang. Itu akan memberimu banyak waktu untuk mempersiapkan segel keempat. Baik, tidak ada keraguan dalam jawaban Tang Wulin. Dengan mengatakan itu, esensi darah Tang Wulin mendidih penuh, uap naik dari tubuhnya dalam desisan marah, memakan energi dingin di dalam meridiannya. Dia terus mengedarkan pusaran kekuatan jiwanya, dengan hati-hati menyimpannya di dalam dantiannya. Bagi Feng Wuyu yang menyaksikan, ini adalah pemandangan yang sangat membingungkan. Urat emas yang terjalin di seluruh tubuh Tang Wulin secara berkala berdenyut dengan cahaya seolah-olah mereka hidup. Esensi darahnya melonjak sementara kabut emas menyelimuti tubuhnya. Beberapa saat kemudian, esensi darahnya selesai melahap potongan terakhir energi dingin, mengalir ke dantiannya, bergabung dengan kekuatan jiwanya. Bersama-sama, dua energi berputar di dantiannya seperti tornado yang bergolak. Dari 18 segel, dia memiliki 16 yang tersisa untuk dibongkar termasuk yang ini. Segera, rasa sakit yang menusuk tulang yang familiar menjalar ke setiap inci tubuhnya. Tang Wulin baru saja membuka segel kedua belum lama ini, dan sekarang secara kebetulan, dia memecahkan segel ketiga. Dia sama sekali tidak siap seperti sebelumnya. Kali ini, rasa sakitnya sebanding dengan segel pertama yang pecah, dan tak lama kemudian tubuhnya terasa seperti hampir meledak. Feng Wuyu mengerutkan alisnya, matanya tertuju pada tontonan di depannya. Fluktuasi esensi darah Tang Wulin semakin terasa, dan tidak lama kemudian dia mulai gemetar. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Apa yang terjadi dengan tubuhnya? Ini tidak sesederhana hanya menembus ke peringkat 30.
Meskipun Feng Wuyu sampai pada kesimpulan ini dengan segera, dia tahu bahwa dia seharusnya tidak ikut campur tanpa mengetahui segalanya. Dia duduk di belakang Tang Wulin, siap untuk campur tangan pada saat itu juga jika keadaan berjalan ke selatan. Yang mengejutkan, cincin jiwa emas muncul dari tubuh Tang Wulin. Itu bergetar dan melepaskan raungan naga. Cincin itu berkeliaran di sekitar Tang Wulin seperti naga emas, angkuh namun penasaran, dan dengan setiap revolusi, urat emasnya berubah lebih jelas, menonjol dari kulitnya. Sisik muncul di lengan kanan, bahu, dan dada Tang Wulin, tangannya berubah menjadi cakar. Kemejanya tercabik-cabik oleh transformasi. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang bersinar. Sekarang tubuhnya tidak lagi bergetar, dan Tang Wulin menyerap kembali esensi darahnya yang mengalir bebas ke dalam tubuhnya. Kecuali aura emasnya, dia kembali ke keadaan normalnya. Apakah ini kekuatan esensi darah yang mengembun? Feng Wuyu menatap Tang Wulin dengan kaget. Aura seperti itu tidak pernah terdengar. Cincin esensi darah, dan cincin jiwa esensi darah itu. Tubuh anak ini terlalu aneh. Dia benar-benar mendapat manfaat dari apa yang saya buat dia telan. Beberapa saat kemudian, kerangka Tang Wulin mulai bergerak, tulang bergetar dengan energi luar biasa yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia gemetar sekali lagi, sisik emas menyebar dari bagian kanan dadanya ke kiri, menyelinap ke bahu kirinya. Esensi darahnya lebih kuat dari sebelumnya, dan aura emas di sekitarnya menyusut kembali menjadi cincin jiwa emas, bersinar lebih terang dari sebelumnya. Elang yang waspada sejak awal, Feng Wuyu melihat beberapa perbedaan pada Tang Wulin. Dia lebih tinggi untuk satu, dan kulitnya adalah tipe yang diimpikan oleh para gadis, mengilap dan berkilau. Esensi darahnya mengalir melalui tubuhnya seperti sungai yang mengamuk, begitu keras sehingga jika dia menajamkan telinganya, Feng Wuyu bisa mendengarnya menderu. Tubuh Tang Wulin begitu penuh vitalitas sehingga fluktuasi esensi darahnya memenuhi ruangan. Belum pernah sisik emas di atas dagingnya berkilau lebih cemerlang, seperti memantulkan cahaya dengan kemegahan agung. Menarik, sungguh menarik, Feng Wuyu mengamati dengan mata menyipit, mulutnya terbuka sedikit tersenyum. Sepertinya aku telah mengumpulkan harta karun. Kekuatan anak ini jelas berasal dari garis keturunannya dan bukan jiwa bela dirinya. Garis keturunannya memengaruhi setiap bagian dirinya. Pada saat itu, gold light merayap keluar dari rambut Tang Wulin. Sisiknya semakin dalam-dalam kemegahan emasnya, menajam seperti bilah. Dua tonjolan kecil muncul di kepalanya. Panjang gold light diperpanjang lagi, sekarang sekitar 2 kaki. Ia mengamati area itu dengan mata berbinar. Apakah jiwa rohnya berevolusi lagi? Masih belum selesai. Feng Wuyu akhirnya memahami garis keturunan anehnya yang menyebabkannya berevolusi untuk kedua kalinya. Itu membuat pertumbuhan jiwa rohnya melebihi normal. Masa depannya tidak terbatas. Ketika Tang Wulin membuka matanya, dia merasa diambang kehancuran, kelelahan menggoda setiap bagian tubuhnya. Rasa sakit mendesis melalui sarafnya seperti listrik hanya dengan menarik napas. Dia nyaris tidak bisa menahan rasa sakit. Itu bahkan lebih buruk daripada saat segel pertama dibuka. Untungnya, tubuh naga emasnya membantunya menjembatani krisis. Ketika Tang Wulin menyelesaikan prosesnya, dia sudah terlalu jauh dari kelelahan untuk merasakan efek dari mendapatkan cincin jiwa ketiganya dan memecahkan segel ketiga. Dia jatuh seperti sekantong batu bata tanpa sepatah kata pun.